beberapa waktu kemarin itu pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan itu akan memberikan subsidi terhadap pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Ini jadi perbincangan hangat ini di tengah masyarakat. Cuman ada beberapa yang memang ada beberapa, misalkan secara pribadi itu ke kita itu piye iki sakjane dan seterusnya. Nah, karena daripada piye-piye kita juga akhirnya hadirkan kebetulan kita sudah kontak ketemu dengan Pak Sofyan, ya, Pak Ari Fianto. Arifianto. Ini kebetulan Pak Arifianto Sofyan ini kepala BP Jamsostek atau BPJS Jaminan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ya, ini bincang santai saja Pak. Jadi memang sekali lagi mungkin beberapa waktu terakhir itu kan memang seperti yang kita ungkap tadi, BPJS Ketenagakerjaan didaulat atau diminta untuk memberikan subsidi melalui Kementerian Tenaga Kerja. Ini bagaimana sih Pak sebenarnya prosesnya, mekanismenya? Karena yang kita tangkap sekarang proses pendataan sudah dilakukan ya. Artinya sudah dilakukan, sekarang sudah dibuka ya untuk meregister atau apa namanya ya istilahnya. Dan terakhir mungkin kalau nggak salah tanggal 20 besok gitu kan. Ini kan terbilang hari terakhir atau besok hari terakhir. Ini kan menjelang injury time. Lah, bagaimana Pak? Apa sih sebenarnya sebelum sampai wilayah-wilayah teknis kayak gitu? Jaminan subsidi jaminan untuk pekerja di bawah 5 juta ini apa sih sebenarnya Pak? Boleh, udah mulai bisa? Nah gini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tuci. Ya. Nah, ini Mas Tuci Mas ya, Pak panggil gitu aja Mas ya. Sebetulnya ini pemerintah melalui BPJS Tenagakerjaan atau sekarang lebih dekat ya, dipanggil BP Jamsostek. Kenapa? Mungkin dari nama dulu Mas, kita ngobrol-ngobrol. Oke, BP Jamsostek kenapa dari itu? Undang-Undang 24 2011 tentunya pemerintah mengamanatkan ya bahwa di Indonesia ini ada 2 BPJS. Nah ini dulu yang pertama ya. Yang pertama itu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes dan kami BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek. Nah ini dulu yang di awal Mas ya. Nah kadang-kadang masyarakat masih ada agak sedikit bingung. Iya, kebingungan. Sering kali ya yang disebut begitu orang ngomong BPJS itu ya dalam tanda kutip arahnya ke saudara kembar saya yaitu BPJS Kesehatan. Nah seperti itu ya kan. Ternyata seiring berjalannya waktu ternyata ada 2 Mas. Nah, seiring berjalannya waktu kami membuat macam mekanisme ataupun teknik kolnim ya seperti itu. Namun institusi kami masih tetap sama yaitu BPJS Ketenagakerjaan, mungkin karena lebih akrab. Kayaknya masyarakat lebih familiar dengan kata-kata Jamsostek Mas ya. Benar. Maka sejak tahun kemarin kita sudah mencanangkan bahwa BPJS Tenagakerjaan atau panggil kami dengan BP Jamsostek. Wow. Nah itu ternyata masyarakat lebih terbuka seperti itu. Ya. Ada BP-nya. Kembali lagi apa yang gimana Mas? Ada BP-nya ya. BP itu apa? BP itu badan pelaksana Mas. Oh, badan pelaksana, bukan badan pengawas. Tenaga kerja. Bukan. Oh, badan pelaksana. Okay. Badan pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, tentunya terkait tentang subsidi upah ya, yang sekarang lagi marak ya. Mungkin dalam 2 minggu ini sebetulnya Mas. Kita sudah mulai melaksanakan ya. Sebenarnya deadline awal itu kemarin tanggal 14 Agustus ya. Dan ini merupakan sudah perpanjangan ya, tanggal 20 Agustus ini. Seperti itu. Oh sebenarnya sudah perpanjangan. Sudah perpanjangan.
Sudah perpanjangan. Kita kemarin sempat deadline itu tanggal 14 Agustus 2020. Nah, mungkin kita mencermati terkait situasi saat ini. Ya. Salah satunya pemerintah itu ingin menggerakkan roda perekonomian ya. Salah satunya melalui BPJS Tenaga Kerjaan. Sebetulnya BPJS Tenaga Kerjaan ditugaskan untuk mempersiapkan datanya, Mas. Oh gitu. Nah seperti itu. Nah kebetulan yang mendapat kesempatan yaitu kita BPJS Tenaga Kerjaan atau BPJS Sosial, kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Jadi total secara nasional sebetulnya cukup besar ya, sekitar 13,7 juta ya. Tenaga kerja ya dari sektor swasta tadi. Sektor swasta yang di bawah 5 juta. Tapi ya, betul. Memang ada ketentuan-ketentuannya sih, Mas. Oh, ketentuannya kira-kira apa, Pak? Di antaranya karena jenengan tadi kan sebut swasta. Memang khusus swasta nih, Ki? Ya, sementara ini penerima upah istilahnya seperti itu. Jadi ada pemberi kerja ya, biasa swasta. Kemudian ada juga beberapa yang yayasan ya kayak gitu sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi tentunya bantuan pemerintah ini merupakan subsidi gaji atau subsidi upah bagi pekerja atau buruh yang mana tujuannya adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID itu sendiri. Pada prinsipnya di situ ya. Seperti itu ya. Adapun mungkin syarat-syaratnya dari yang bisa mendapatkan subsidi upah ya atau subsidi gaji istilahnya itu. Tentunya yang pertama adalah dia pasti harus warga negara Indonesia ya. Wajib. Tentunya ini dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau EKTP lah seperti itu, Mas ya. Dan berikutnya yang bersangkutan terdaftar aktif ya, aktif melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tentunya di sini dibuktikan nomor kartu peserta. Oh gitu. Jadi harus aktif itu ya Pak catatannya? Iya, gitu. Jadi betul. Seperti itu. Karena ada yang banyak yang tanya Pak, bagaimana kalau yang bersangkutan sudah PHK sebelum-sebelumnya? Ya tentunya di sini menjadi catatan ya, karena yang bersangkutan sudah tidak aktif. Kita juga ingin membantu pekerja melalui badan usahanya. Tentunya badan usahanya kan dengan tidak mem-PHK tentunya ini menjadi perhatian ya bagi pemerintah untuk bisa meringankan ya. Dan meringankan pun ya tentunya menjadi catatan itu tidak dikirimkan ke badan usahanya duitnya, hasil internet seperti itu ya. Bantuan tersebut langsung masuk ke nomor rekening. Makanya nomor rekening itu merupakan salah satu syarat ya bagi tenaga kerja tersebut untuk bisa mendapatkan tersebut seperti itu, ya kan? Dan saya lanjutkan Mas, syarat berikutnya yang bersangkutan adalah pekerja atau buruh penerima upah ya atau penerima gaji. Jadi ada unsur hubungan industrial, misalkan ada karyawan, ada pimpinan, intinya seperti itu ya. Yang kita bantu yang seperti itu ya. Kemudian basic datanya ya tentunya di sini yang seperti saya sampaikan sesuai dengan pagunya gitu posisi Juni Mas, Juni 2020. Maksudnya Juli itu terdaftar gitu Mas? Juni Mas. Oh Juni. Ya, maksudnya kalau yang bersangkutan baru keluar misalnya yang PHK posisi bulan Agustus, saya rasa nggak ada masalah, dia masih tercatat di dalam data. Gimana nanti kalau yang bersangkutan daftarnya baru bulan Agustus, nah ini masih menjadi catatan, kan? Ya seperti itu, ya kan? Karena dia gampangannya seperti ini, dia mau daftar ke BPJS Tenaga karena untuk mendapatkan suswidi aja kan juga nggak bisa seperti itu. Jadi bersiasat ya, artinya ini untuk menutup peluang kecurangan kayak tanda kutip ya. Ya sebetulnya bukan kecurangan, ini merupakan suatu manfaat lain ya. Karena di samping kita pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan tentunya punya program ya seperti contoh BPJS Tenagakerjaan ini kita memiliki 4 program: kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Nah ini kayaknya ini merupakan program tambahan manfaat lain ya di luar itu yang mana pemerintah menggunakan atau memanfaatkan data dari BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sosial sebagai sarana untuk membantu subsidi tersebut seperti itu sehingga lebih tepat sasaran intinya seperti itu. Kemudian berikutnya ya jelas seperti Mas Tuju tadi sampaikan ya terkait untuk
di samping peserta aktif tersebut ya tentunya di sini membayar iuran berdasarkan besaran gaji atau besaran upah di bawah 5 juta ya, sesuai gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Tenagakerjaan. Jadi 5 juta itu datanya dari mana? Ya berarti dari data di BPJS Tenagakerjaan yang tercatat. Nah, ini penting Mas, yang tercatat ya. Yang tercatat di BP Jam Sostek. Lah ngomong-ngomong ya, ini bantuan itu nanti seterusnya atau bagaimana sih Pak? Nah ini Mas, untuk seterusnya enggak Mas. Jadi intinya selama ya mudah-mudahan selama COVID lah Mas. Selama COVID. Ya. Kalau untuk seterusnya aja nih alhamdulillah aja nih Pak. Iya. Jadi gini, ini mungkin kalau berdasarkan informasi ya dari pemerintah ini akan dilakukan selama 4 bulan ya Mas ya. 4 kali lah ya. 4 bulan itu 2 kali ya. 2 kali proses yaitu mungkin tahap pertama sama tahap kedua. Tahap pertama itu 2 bulan dan tahap berikutnya adalah 2 bulan seperti itu. Jadi totalnya 600.000 per bulan ya, selama 4 bulan. Kira-kira Pak di Pasuruan sendiri berapa Pak itu? Ya, jadi mungkin menjadi perhatian juga Mas ya, mungkin menjadi catatan. Jadi sekali lagi itu bukan duitnya BPJS Tenagakerjaan Mas ya. Ini mungkin menjadi catatan ya. Nanti tidak ada informasi yang salah. Jadi BPJS Tenagakerjaan atau BP Jam Sostek just menyediakan data, hanya menyediakan datanya ya. Jadi bantuan ini full murni bantuan dari pemerintah kantor pusat. Nah, tentunya saluran tersebut prosesnya adalah bagaimana kami seoptimal mungkin ya. Yang mana alhamdulillah sampai sekarang secara nasional saya bilang kalau misalnya sekitar sudah 12 sampai 13 juta yang terkumpul. Saya akan mengkomunikasikan untuk yang di cabang Pasuruan Raya ya. Yang mana cabang Pasuruan Raya ini meliputi Pasuruan kan sebagai kantor cabang induk. Kemudian ada kantor cabang Pandaan ya. Berikutnya ada kantor cabang Probolinggo. Yang mana Probolinggo ini meliputi wilayah kota dan kabupaten Probolinggo. Ya, jadi ada empat wilayah administratif ya. Empat wilayah administratif. Betul. Nah, ini kalau di total keseluruhan jumlah perusahaannya berapa yang sudah terdaftar di Pasuruan Raya atau ngomong kewenangan jenengan nih, di wilayah kewenangan jenengan? Ya kalau untuk badan usaha sih cukup ya hampir 6.000 ya, 6.000 badan usaha ya. Ya tentunya ini terbagi menjadi 4 segmen ya. Segmen besar, kemudian menengah, kecil dan mikro. Oh gitu. Nah terkait dengan apa namanya? Subsidi bantuan upah ini total target kita itu ada 169.000 Mas. Itu bulat nggak? Ya? 160 kisaran ya? Ya kisaran lah 169.000 berapa koma-komanya kecil-kecil Mas. Ya, tenaga kerja. Tenaga kerja. Nah kami memiliki sasaran target daripada bagaimana kita sebanyak itu harus bisa kita kumpulkan dalam jangka waktu 2 minggu ini. Seperti itu. Nah ini progresnya sampai dengan posisi hari ini dengan segala macam upaya kita sudah berhasil total sudah hampir 75% ya. 75%. Kira-kira sekitar 124.000 ya sudah terkumpul dengan rincian yang di wilayah Pasuruan ya itu dari 82.000 ada sekitar 63.000 sudah terkumpul ya berarti itu. Kemudian dari wilayah Pandaan itu 35.000 sudah 24.000 yang terkumpul ya rata-rata di kisaran 75 sampai 76%. Sedangkan untuk wilayah Probolinggo dari target 50.000 udah 36.000 lah ya. Jadi sementara ini mungkin komunikasi secara intens sudah kita lakukan di awal Mas sejak 2 minggu yang lalu sampai kita perpanjang lagi. Itu kita lakukan komunikasi dengan salah satunya dengan bendahara gaji, terus kemudian dengan HRD untuk bisa memastikan bahwa jangan sampai kelewatan nih kesempatan ini. Gitu. Nanti menjalankan tugas dari penugasan daripada pemerintah untuk memastikan bahwa nomor rekening tersebut dari tenaga kerja itu aktif ya. Salah satunya untuk menjaga eligibilitas, kemudian akuntabilitas kita juga berjalan optimal. Maka kita ingin memastikan bahwa nomor rekening itu aktif ya, supaya nanti jangan sampai dari pihak tenaga kerja
itu dirugikan. Ini sayangnya. Ini kesempatan bagaimana tenaga kerja ataupun pekerja ataupun buruh tersebut bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Nah ini kan kisarannya sebenarnya masih lebih 20% atau 25%, Pak. Ini sementara besok gitu terakhir gitu. Asalnya untuk ngomong mendaftarkan atau meregistrasi ke BP Jam Sostek. Bagaimana Pak langkahnya sementara ini? Saya rasa mungkin ini Mas, mungkin bukan kesulitan ya. Selama ini akses yang diberi dengan peserta kita sebanyak hampir 6.000 badan usaha istilahnya seperti itu ya, yang terbagi dari beberapa segmen ya. Kalau untuk kategori segmen yang besar sama menengah mungkin relatif lebih mudah ya. Karena mungkin secara kontrol mereka juga ada semacam HRD ya. Ada HRD yang mungkin sebagai PIC. Sehingga cukup dengan satu PIC mungkin bisa 1.000 sampai 3.000 orang sekali pukul sudah langsung bisa dapat istilahnya seperti itu. Namun bagaimana bagi kategori kecil dan mikro? Nah itu. Dan tentunya menjadi tantangan bagi kita Mas ya, tantangan bagi kita bagi Tenagakerjaan, dan tentunya kita sebetulnya udah di awal ya, udah 2 minggu yang lalu kita informasikan, kita sounding ya, bahkan kita sudah informasikan melalui surat resmi, mereka juga berhak untuk itu, ya kan? Apakah mereka juga melakukan semua? Belum tentu semua gitu. Nah kita bahkan sudah siapkan channelnya ya, baik itu channel elektronik dalam artian online ya, dalam artian melalui aplikasi SIPP online ya. Mereka bisa mengupdate melalui itu Mas. Apa itu SIPP itu Pak? Sistem pengelolaan informasi. Soalnya SIP kan gitu loh. Jadi ini SIP Mas. Mas Vicky jenengan pemilik warung nopo pripun ini Pak Mas Vicky? Ini pemilik warung Pak. Warung. Tapi warungnya gede. Tenaga kerjanya berapa ini jenengan ini? Kisarannya. Ya, perkenalkan Mas Vicky, saya Tuji gitu. Saat ini masih 3. Saat ini masih 3. Tapi Pak Tuji. Kita pengen tahu ini Mas, jenengan sebagai pelaku usaha ya, di bidang dagang lah istilahnya, kuliner ya, leres. Kira-kira itu sampai tahu nggak sih tentang program subsidi upah? Nah, ini sampai sejauh mana jenengan tahu nih? Untuk program ini ya lumayan jelas sih dari penjelasan Pak. Kebetulan yang menangani saya kan Mbak Nabila. Nah, di situ untuk penjelasan dari beliau sudah lumayan lengkap, sudah dipahami. Jadi ketika program ini diluncurkan, karyawan saya beri penjelasan. Mereka semua setuju untuk membuat rekening, nggak keberatan untuk diajak ke bank dan lain sebagainya untuk memprosesnya. Tapi dengan adanya program ini ya antusiasnya teman-teman lumayan tinggi dengan bantuan dari pemerintah ini. Jenengan pun woro-woro nang bolo-bolo Kurowo. Ya pengusaha yang lain maksudnya. Untuk pengusaha yang lain saya ini ya sampai itu jaringannya masih terlalu sempit. Jadi untuk pengusaha-pengusaha lain belum ada komunikasi sampai sejauh itu. Iya. Sampai sejauh ini ada nggak kesulitan soal akses informasi kalau tadi terus pemberkasan barangkali dan seterusnya, kira-kira ada nggak itu Pak? Sama sekali nggak ada kesulitan Mas. Di sini semua itu serba untuk pembuatan rekening pun kan cukup mudah, tinggal datang ke bank aja, bawa KTP aja cukup. Jadi nggak ada alasan untuk nggak daftar gitu. Jenengan punya 3 karyawan, nggih? Nah, termasuk saya. Ya berarti 2, 3. Ya di daftar pisan wis pokoknya. Lah itu sudah tercatat sampai kalau kata Pak Ari tadi itu kan per Juni sudah terdaftar gitu. Sudah mulai kapan jenengan sudah daftar BP Jam Sostek? Untuk Jam Sostek saya daftar per Maret. Maret 2020.
Oh, iki juru masak ambek anune iku ancane rada ana anune nggih. Moro-moro kecipratan lengo kan bahaya iku. Nggih. Iya. Kadang nggih bahaya dari apa itu? Kompor kadang kan ada yang nggak pas gitu, tiba-tiba ngebluk. Oh iya, ojo sampai tapi bisa ada nggak kalau yang ingin ditanyakan ke Pak Ari ini? Kebetulan jenengan lagi berhadapan dengan Pak Kepala BPJS Jamsostek, Pak Ari. Bisa disampaikan, monggo Mas Ari. Mas Vicky, maaf. Untuk instansinya ya BPJS Ketenagakerjaan ini sudah cukup sangat membantu. Menurut saya sangat membantu dalam hal sosialisasi bantuan subsidi ini. Yeah. Secara detail sudah dipaparkan, kita dikasih informasi, kita istilahnya kita dikasih arahan yang tepat gitu untuk prosesnya. Yeah. Jadi sama sekali nggak ada kesulitan sih. Untuk ini agak melebar sedikit, jenengan iurannya gak keberatan Ham? Untuk iuran, kalau iuran BP Jamsostek, mboten keberatan ta? Mas Vicky? Mboten sama sekali. Oh mboten. Karena itu kan juga untuk karyawan sendiri, untuk jaminan mereka. Jadi mereka berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah itu mereka merasa aman. Merasa aman. Oke. Okay. Ada lagi yang perlu disampaikan ke Pak Ari barangkali Mas Vicky apa gitu? Semacam harapan jenengan sebagai pengusaha lah, pengusaha kuliner. Untuk harapannya ya sudah cukup baik sih. Jadi harapannya ya apa yang sudah baik ini dijaga aja. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi pelayanan. Untuk teman-teman yang mengurusi itu dipermudah. Untuk akses juga lebih dipermudah. Itu aja sih. Selamat sore Mas Vicky. Yes, sore ya, Pak. Ya baik Pak. Jadi intinya terima kasih ya. Jadi kami ingin ini merupakan salah satu manfaat Mas ya. Salah satu manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ya. Bagaimana pemerintah secara intens ya ingin membantu ya pekerja untuk bisa meningkatkan daya beli atau meningkatkan kemampuan ekonominya. Salah satunya ya melalui program BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Di samping kami juga memiliki program yang mungkin Mas Vicky sudah tahu ya, ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Nah tentunya ada pertanyaan juga Pak, bagaimana bagi yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini kami juga menghimbau ya, atau paling tidak melalui Mas Vicky sebagai salah satu pengusaha usaha, mohon deh diinformasikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sama memiliki profesi seperti Mas Vicky ya, memiliki usaha ya. Saya tidak menyangka kalau untuk menjadi peserta BPJS kita tidak harus memiliki perusahaan besar, tidak. Bahkan perusahaan yang skala mikro dan kecil pun boleh gitu. Ya kan sangat disayangkan, jangan sampai nanti justru pada saat dia tidak menjadi peserta ya, gampangannya dan tanda kutip agak ngirit ya kalau misalnya tidak bisa dibilang mahal itu mesti kita disampaikan. Namun risiko tersebut mengintai gitu. Nah, jangan sampai nanti begitu pada saat yang bersangkutan baru memulai usaha ya, mungkin dengan kategori mikro ataupun kecil, kemudian terjadi risiko pada si A, ya kan, otomatis itu nanti justru akan menggerus daripada omset daripada badan usaha itu sendiri gitu. Itu yang menjadi atensi kita. Mungkin itu Mas Vicky ya. Iya Pak. Siap. Nanti pasti disebarkan di woro-woro ke teman-teman pengusaha lainnya. Betul. Apalagi nanti kalau sudah terima langsung bisa ditunjukkan tuh rekeningnya. Nah itu kan. Siap. Kayaknya Mas Suci juga gitu nih, kayaknya kan ditunjukkan ke temennya kayaknya. Lah insya Allah gitu. Jadi ben di screenshot atau di foto, aku oleh 600.000 ping do wisan. Nah, iming-iming dong.